Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B07 FM19B akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Karbohidrat yang merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia, yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Untuk metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup yang mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Terdapat 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada monosakarid, yaitu karbohidrat sederhana yang mengandung satu gula, contohnya glukos, fruktus, dan galaktos. Yang kedua disakarid, yaitu karbohidrat sederhana yang mengandung 2 gula, contohnya maltos, sukros, dan laktos. Dan yang terakhir ada polisakarid, yaitu karbohidrat kompleks yang memiliki 3 gula atau lebih, contohnya starch, glikogen, dan selulos. Fungsi dari karbohidrat. Yang pertama, untuk sumber fungsi utama pada tubuh. Yang kedua, sebagai cadangan energi di dalam hati dan otot. Yang ketiga, untuk memperlancar pencernaan. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai pemanis alami. Pentingnya metabolisme karbohidrat, yaitu agar kadar glukosa di dalam darah harus seimbang, antara 80 sampai 180 gram per desiliter. Sumber dari karbohidrat. Yang pertama, biji-bijian, yaitu terdapat pada beras, gandum, jagung, serta kacang-kacangan. Yang kedua, dari buah-buahan, yaitu ada pisang dan semua buah yang berasa. Yang ketiga, ada dari akar atau umbi-umbian, contohnya seperti singkong, ubi, dan talas. Yang terakhir, terdapat pada sayuran, contohnya yaitu semua sayuran yang berwarna hijau. Metabolisme terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada anabolisme atau pembentukan, dan yang kedua ada katabolisme atau pemecahan. Glikolisis atau disebut juga MD-Meyerhof pathway atau IMP yang terjadi di dalam sitosol. Terjadi 2 proses, yaitu aerob dan anaerob. Aerob dengan hasil akhir yaitu asam firofat, dan untuk anaerob menghasilkan hasil akhir yaitu asam laktat. Glikolisis terjadi pada 2 fase. Yang pertama, fase preparasi, dan yang kedua, fase pembayaran. Proses dari glikolisis akan menghasilkan asam laktat dan 2 ATP. Hal tersebut dapat terjadi pada suasana yang anaerobik. Glikolisis adalah proses dipecahnya glukosa menjadi asam laktat dan asam firofat. Glikogenesis mempunyai 3 reaksi. Reaksi pertama, yaitu glukosa ditambah dengan ATP akan diubah menjadi glukosa 6-P ditambah ADP, dapat terjadi karena adanya bantuan dari enzim glukokinase. Begitupun dengan reaksi 2 dan reaksi 3, dibantu oleh enzim masing-masing. Dari ketiga reaksi tersebut, yaitu merupakan proses reaksi dari glikogenesis. Glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen
di dalam otot dan di dalam hati, yang tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot, dan pada hati yang bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Biosintesis karbohidrat atau gluconeogenesis, di mana asam laktat diubah menjadi asam amino dengan hasil air, yaitu glukosa 6-fosfat. Melalui tahap-tahap tersebut, kemudian akan membentuk glukos, monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Glukosa darah. Glukosa dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh, kemudian disimpan di hati dan di otot untuk diubah menjadi glikogen. Pada jaringan lemak akan diubah menjadi triasilgliserol. Akibat dari kekurangan karbohidrat, seperti mudah lelah dan lesu di sepanjang hari, bau mulut, serta sembelit. Kelebihannya sulit menurunkan berat badan dan kadar kolesterol semakin meningkat. Pengujian karbohidrat dilakukan dengan 2 uji. Yang pertama, uji kualitatif dengan menggunakan prinsip kromatografi dan reaksi pembentukan warna. Terdapat beberapa contoh reaksi uji kualitatif. Yang kedua dengan uji kuantitatif, berdasarkan metode fisika, kimia, dan metode enzimatik. Metode fisika terdapat 2 macam, yaitu berdasarkan indeks bias dengan menggunakan alat refraktometer, menggunakan rumus seperti di bawah ini. Yang kedua berdasarkan rotasi optis, menggunakan alat polarimeter dengan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya berdasarkan metode kimia dengan menggunakan uji titrasi dan spektrofotometri. Yang terakhir berdasarkan metode enzimatik. Metode ini digunakan untuk penentuan kadar suatu gula secara individual. Contoh enzim yang digunakan adalah glukosa oksidase,